Halo sepuh-sepuh, gimana kabar kalian? Pada sehat-sehat aja ya kan? Sebelum itu, Mimin ucapkan selamat datang di channel Al Series, tempat bagi para pecinta donghua mendapatkan spoiler menarik seputar donghua favorit. Bagi kalian yang sudah nonton spoiler sebelumnya, Mimin ucapkan xie. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan agar kalian nonton terlebih dahulu supaya kalian gak bingung dengan alur pembahasan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Huo Yuhao hanya bisa menghela nafas atas kecerobohannya sehingga ia masuk dalam jebakan licik wanita tersebut. Terlebih lagi, wanita itu bahkan mengatakan kalau jebakan itu sanggup menahan seorang titel Douluo. Jika Yuhao bergerak, sekumpulan alat jiwa akan langsung ditembakkan ke arahnya. Huo Yuhao tidak menyangka trik licik wanita itu akan dapat menemukan posisinya. Pada saat yang sama, Yuhao diam-diam memikirkan cara melarikan diri dari kepungan Kekaisaran Ryue. Sementara Yuhao termenung dalam pikirannya, wanita tersebut menegaskan bahwa setelah terkunci oleh alat jiwa pertahanan kami, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Terlebih lagi saya telah menyiapkan lebih dari 100 alat jiwa ofensif yang siap ditembakkan ke arahmu. Jika kamu berpikir bisa melarikan diri dariku, maka kamu bisa mencobanya. Suara wanita tersebut terdengar sangat percaya diri. Namun untuk beberapa alasan, Yuhao merasa akrab dengan suara tersebut. Meskipun Huo Yuhao terjebak dalam kepungan musuh, namun ia masih sangat tenang. Kekuatan takdir Yuhao memberitahukan bahwa pihak musuh tidak berencana membunuhnya. Sebaliknya mereka berencana menangkapnya hidup-hidup. Berdasarkan pengamatan Yuhao, pihak musuh sepertinya tertarik dengan teknik imitasi serta roh rumput bintang anisku. Mereka seharusnya berencana menangkapku untuk mendapatkan informasi dariku. Jika itu masalahnya, sepertinya saya masih punya peluang untuk melarikan diri. Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya menyebar ke asal suara wanita tersebut dan menemukan bahwa orang yang telah menyergapnya sebenarnya bersembunyi di bawah tanah. Selain itu marsal tersebut menggunakan alat jiwa perpindahan, sehingga asal suaranya tidak datang dari tempat dia yang sebenarnya. Huo Yuhao lalu mengutuk dengan mengatakan sungguh trik yang licik, kamu benar-benar memasang perangkap besar untuk menangkapku. Jika kamu ingin membunuhku, maka lakukanlah. Marsal tersebut membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak membunuh karena ingin menghindari kematian yang tidak perlu. Jika Yuhao bersedia menyerah, maka marsal misterius tersebut berjanji akan menjamin keselamatan Yuhao. Namun tentu saja Yuhao tidak bisa mempercayai perkataannya begitu saja. Mengingat lawan yang begitu licik, ia jelas menyadari bahwa tidak ada jaminan baginya untuk tetap hidup. Yuhao lantas meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Marsal tersebut mengatakan bahwa aku bisa memberimu waktu, namun, tidakkah kamu harus mengungkapkan dirimu yang sebenarnya? Aku ingin melihat siapa orang yang telah membawa begitu banyak kerusakan pada Legiun Insinyur Phoenix jiwa saya. Huo Yuhao akhirnya menghapus tiruannya memperlihatkan dirinya. Namun ia menggunakan beberapa trik dengan sedikit mengubah penampilannya menjadi sosok pria parubaya. Setelah melihat langsung sosok Yuhao, Marsal sedikit kecewa mengetahui bahwa orang di hadapannya ternyata tidak menggunakan alat jiwa untuk menyembunyikan keberadaannya melainkan hanya menggunakan skill jiwa. Huo Yuhao menjelaskan bahwa saya hanya menggunakan teknik jiwaku untuk menyembunyikan keberadaanku. Selain itu saya belum pernah mendengar ada alat jiwa yang mampu menyembunyikan keberadaan seseorang. Setelah termenung sesaat, Marsal misterius menegaskan bahwa terlepas apakah itu teknik jiwa atau alat jiwa, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kamu bersedia tunduk pada Kekaisaran Ryue dan menjadi salah satu dari kami, saya akan membiarkanmu untuk tetap hidup. Selain itu yang harus kamu ketahui ialah dunia ini akan segera diperintah oleh Kekaisaran Ryue kami. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berpura-pura menyerah. Yuhao berkata, apakah kamu akan percaya jika saya menyerah begitu saja? Marsal tersebut menjawab ia akan memulai dengan memahami siapa kamu sebenarnya. Setelah suaranya terdengar, ia melemparkan sepasang borgol emas dan meminta Yuhao untuk memakainya. Ketika memakai borgol tersebut, kekuatan jiwa seseorang akan langsung dibatasi. Huo Yuhao berdiri dengan tatapan ragu di matanya sembari bertanya, jika aku mengenakan borgol ini, apakah kau benar-benar tidak akan membunuhku? Marsal misterius memberitahukan bahwa Yuhao tidak punya pilihan selain mengikuti perintahku. Selain itu jika aku benar-benar ingin membunuhmu, kamu sudah pasti telah almarhum. Huo Yuhao mengakui kekalahannya dan berjalan mengambil borgol tersebut. Ketika Yuhao bersiap memakainya, kewaspadaan insinyur jiwa Kekaisaran Ryue sedikit menurun membuat celah bagi Yuhao melarikan diri. Tepat ketika semua orang berpikir Yuhao akan memakai borgol tersebut, tiba-tiba saja hal yang tak mereka duga terjadi.
Cahaya menyilaukan bersinar menutup pandangan semua orang. Pada saat yang sama, Yu Hao menggunakan teknik imitasinya mengubah penampilannya menjadi seorang wanita tua. Para insinyur jiwa yang mengira Yu Hao telah melarikan diri segera menunjukkan kepanikan serta kebingungan. Melihat formasi musuh yang telah kacau, Huo Yu Hao memanfaatkan situasi ini menggunakan teknik pemindahan Xuan Wu dan muncul tepat di belakang Marsal Kekaisaran Ryue. Mata takdirnya terbuka dan inti jiwanya berputar dengan kecepatan tinggi melepaskan ledakan spiritual yang sangat kuat hingga membuat ledakan besar dalam wilayah 100 meter persegi. Namun meskipun serangan Yu Hao cukup kuat, akan tetapi Marsal Kekaisaran Ryue berhasil menahan ledakan spiritual dengan melepaskan penghalang spiritual di sekitarnya. Huo Yu Hao melanjutkan serangannya dengan melepaskan shock spiritualnya. Setelah Yu Hao membentuk inti jiwa, serangan penuhnya telah sebanding dengan seorang judul Douluo. Cahaya keemasan bersinar dan Marsal di depannya mengerang kesakitan. Kalung yang ia kenakan di lehernya pecah dan pelindung spiritual yang menutupi dirinya juga ikut hancur. Huo Yu Hao meraih leher Marsal Kekaisaran Ryue dengan capit kalajengking es gioknya. Pada saat yang sama, ia langsung merilis keterampilan jiwa tipe tambahan pemberian rumput bintang es, di mana keterampilan tambahan ini menciptakan paku es sebesar 3 meter yang merobek beberapa dada insinyur jiwa yang sedikit lebih lemah. Tepat ketika tangan kiri Huo Yu Hao hendak mencengkeram leher Marsal wanita tersebut, lapisan pelindung keemasan tiba-tiba muncul di tubuh Marsal itu mencegah Yu Hao menyentuhnya. Melihat ini Huo Yu Hao langsung beralih ke jiwa beladiri mata rohnya dan langsung melepaskan keterampilan pelemahan massal yang menyebar ke segala arah. Tidak sampai di situ, sosok permaisuri salju yang telah memulihkan asal-usulnya dan mendapatkan kembali ingatannya muncul di belakang Yu Hao. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit dengan satu jari. Di bawah kendali permaisuri salju, serpihan es di langit seketika berubah menjadi badai salju. Pada saat yang sama, rumput bintang es muncul di bahu Yu Hao dan lingkaran biru tua dengan cepat menyebar. Lingkaran biru tua ini memiliki efek penguatan yang dapat memperkuat segala keterampilan tipe es. Di bawah efek penguatan rumput bintang es, tarian salju yang dilepaskan permaisuri salju meluas hingga efek jangkauannya hampir mencakup radius 1000 meter menghalangi indera serta pandangan para insinyur jiwa Kekaisaran Ryue. Pada saat ini Marsal berbalik dan menatap Yu Hao yang masih meniru penampilan wanita tua. Ketika dia melihat 7 cincin jiwa Yu Hao, betapa terkejutnya ia melihat 3 cincin jiwa merah ratusan ribu tahun dan 4 cincin jiwa yang tidak termasuk dalam skema warna normal seorang master jiwa. Tepat ketika Yu Hao akan melepaskan kekuatan penuhnya, Huo Yu Hao juga dibuat sangat terkejut melihat wanita di hadapannya ternyata adalah Zhu Zi. Huo Yu Hao tidak menyangka bahwa Marsal licik yang selama ini membuatnya takjub sebenarnya adalah teman masa lalunya yang sudah lama tidak dia temui. Huo Yu Hao tidak melanjutkan serangannya dan keduanya hanya saling menatap satu sama lain. Zhu Zi heran ketika orang di hadapannya menyebut namanya. Ia bertanya siapa sebenarnya orang yang berdiri di hadapannya ini. Proyeksi cahaya melintas dan Huo Yu Hao akhirnya menghapus penyamarannya mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Melihat ini, Zhu Zi dipenuhi keterkejutan serta keheranan. Tidak disangka orang yang telah menyebabkan kerugian besar bagi Legiun Insinyur Phoenix Jiwa ternyata adalah Yu Hao. Sementara itu permaisuri salju memperingatkan Yu Hao agar segera bertindak karena domain tarian saljunya tidak dapat menangani tekanan lebih lama lagi. Jika itu terjadi, pasukan Legiun Phoenix Jiwa akan segera menuju menyerang mereka. Tubuh Huo Yu Hao bergetar dan ekspresi rumit melintas di wajahnya ketika menatap tubuh Zhu Zi. Begitupun dengan Zhu Zi. Ia juga menatap Yu Hao dengan perasaan rumit hingga pada akhirnya dia tidak tahan lagi untuk tidak memeluk tubuh perkasa Yu Hao. Huo Yu Hao tanpa sadar meraih pinggang Zhu Zi memeluknya memanfaatkan domain tarian salju sehingga orang lain tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan. Zhu Zi menekan emosinya dan berkata kalau dirinya adalah marsal pasukan Kekaisaran Ryue. Jika kamu menjadikan saya sebagai sandera, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapmu. Tanpa berpikir panjang, Huo Yu Hao kembali mengaktifkan teknik imitasinya mengubah penampilannya kembali ke wujud wanita tua dan langsung menjadikan Zhu Zi sebagai sanderanya serta meminta pasukan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa untuk tidak melakukan perlawanan. Jika tidak, Huo Yu Hao mengancam akan membunuh marsal mereka. Legiun Insinyur Phoenix Jiwa segera menghentikan perlawanan mereka begitu melihat marsal mereka disandera. Terlihat Huo Yu Hao benar-benar dikelilingi oleh Legiun Insinyur Phoenix Jiwa dan meriam tingkat lanjut ditujukan padanya namun tak seorang pun yang berani melakukan perlawanan. Seorang wanita tua yang merupakan komandan pasukan Legiun Phoenix Jiwa dengan dingin meminta agar Yu Hao melepaskan marsal mereka. Komandan pasukan Legiun Phoenix Jiwa merupakan seorang Douluo berjudul peringkat 94 dengan gelar sebagai Fire Phoenix Douluo alias Douluo Phoenix Api.
Douluo Phoenix Api sangat terkenal di Kekaisaran Ryue, reputasi yang ia miliki setara dengan Starsky Douluo Yeyulin. Huo Yuhao memperingatkan Douluo Phoenix Api untuk menarik mundur pasukannya jika tidak ingin marsal mereka mati. Douluo Phoenix Api menggertakkan giginya sebelum pada akhirnya memerintahkan pasukannya mundur membiarkan Yuhao pergi. Bagaimanapun juga status Juzi sangatlah penting, selain sebagai marsal yang memimpin 3 pasukan besar Kekaisaran Ryue, Juzi juga merupakan permaisuri Kekaisaran Ryue. Jika dia terluka, tidak ada yang bisa menanggung tanggung jawab tersebut. Douluo Phoenix Api berusaha bernegosiasi dengan Yuhao dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sehingga Yuhao bersedia melepaskan marsal mereka. Huo Yuhao dengan tenang menjawab bahwa kamu tidak memiliki hak untuk bernegosiasi denganku. Namun tenanglah, setelah saya pergi, saya pasti akan melepaskan marsal kalian. Douluo Phoenix Api tentu saja tidak begitu saja mempercayai perkataan Yuhao. Ia lalu meminta Yuhao bersumpah atas jiwa bela dirinya sebelum membiarkannya pergi. Huo Yuhao mendengus dan akhirnya menyetujui permintaan Douluo Phoenix Api. Yuhao bersumpah pada jiwanya bahwa ia akan melepaskan Juzi setelah dibiarkan pergi. Jika ia melanggar sumpahnya, jiwa bela dirinya akan hancur dan tidak akan pernah dikembalikan. Setelah Yuhao mengucapkan sumpahnya, Douluo Phoenix Api ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memberi isyarat memerintahkan bawahannya untuk menghapus pertahanan terkait mereka membiarkan Yuhao pergi bersama Juzi.